Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di podcast perdana kami dengan judul Ngani. Dengan jam tamu Saya Era Aditya Octaviano. Saya Shisha Putra Haryani sebagai narasumber. Oke, kita ada dua narasumber dan kalian kan belum kenal saya Rahmat Ramdan sebagai host di Ngani ini. Oke, mari kita lanjutkan dengan pembahasan kita sesuai dengan nama podcast itu. Ngani kita akan membahas tentang animasi. Mungkin yang awal-awal kita bakal animasi lokal dulu, baru nanti semakin jalan video kita akan menjelaskan di luar, jadi nggak cuma di Indonesia doang, tapi di luar juga kalian bisa tahu oh ternyata ada animasi luar seperti ini, atau dari luar negeri ternyata ada yang kayak gini. Oke, yang pertama pastikan pas kita kecil atau kita tahu animasi kan dari kita kecil kan, entah dari TV, entah dari komik gitu. Kalau dari saya sendiri, saya dari TV karena alhamdulillah keluarga saya itu berkecukupan, jadi nontonnya itu dari TV ataupun saya dulu ada CD. Nah, CD saya dulu suka beli abang yang bajakan ya. Dia abang-abang ya. Iya. Saya di pasar ya. Yang 5 ribuan tuh. Iya. Itu memorable sih, walaupun dari sisi agamanya itu juga nggak membolehkan, tapi buat keberadaan aja bahwa itu nggak boleh. Seingat saya dulu kalau dari TV yang nyarin itu animasi kita tuh ada Keluarga Pak Somad. Dia tayang di Sabtu Minggu di Indosiar jam 8 pagi kalau nggak salah. Kalau itu dari saya, selain sebelum itu, selain dari Keluarga Pak Somad, ada Adi Sokodarwo yang baru-baru ini. Dan kalau mungkin dari animasi luar ada SpongeBob, Shinchan, Ninja Tori, itu dari saya. Mungkin dari Mas Rizky mau nambahin. Mungkin ini kali ya. Nanti kita bakal ngomongin juga perbedaan animasi kita sama animasi luar itu. Bukan menjatuhin atau apa ya. Mungkin dari segi kualitas atau cerita mungkin. Pasti bagusan Indonesia lah ya. Oh, iya pasti dong. Oke, dari Mas Era, apa animasi yang mungkin pertama kali itu Mas kali itu animasi kita? Animasi yang pertama dari Indonesia dulu ya. Indonesia dulu boleh. Kiko, terus ada Super Jarwo sama Entong. Wah, itu. Terus kalau yang dari luar itu Doraemon, Naruto, sama ada satu lagi apa ya? Shinchan. Bagus sih yang tonton kita tuh mungkin yang berbeda ya daripada penonton kita nanti kenal apa. Pasti dia bingung apa sih Shinchan, apa sih Doraemon gitu. Oke, mungkin dari saya alasan saya animasi apa yang saya suka pas kecil. Kan tadi animasi pertama saya. Kalau yang saya paling suka itu kalau di dalam negeri itu Keluarga Pak Somad. Karena dari selain ada episode yang paling saya suka, keluarganya itu cukup didambakan sih mungkin di Indonesia. Kan kebenaran kita kalau punya teman pasti pada terus kan, kayak nggak sosok bapak atau sosok ibu. Nah itu di Keluarga Pak Somad itu menunjukkan bahwa keluarga itu harusnya kayak gini, di mana bapaknya bekerja di luar, istrinya di rumah, Ya walaupun istrinya kerja juga sih sebenarnya. Walaupun di keluarga itu cuma menengah ya. Iya menengah, walaupun menengah, tapi itu tuh menurut saya kan temennya ada yang kaya, dia lebih bahagia. Iya benar. Jarang ada perselisihan yang berat sih. Dan juga mungkin saya tambahin positifnya juga di teman-temannya, walaupun beragam-ragam dari misalnya ada Jawa, ada Cina, walaupun penduduknya juga dari Jawa, itu temenan gitu, jadi nggak ada saling Ngabuli, Jadi saya suka juga sih sama Adi Sokodarwo. dari masyarakat. Kalau dari saya Kiko ya. Kalau Kiko tuh kayak kartunnya tuh bagus gitu, di bawah laut. Itu konsep baru juga sih Iya. sebenarnya di Indonesia. Ya walaupun kayak Nemo tapi dibentuk kayak lebih jadi manusia. Dari manusia. Dan Manusia ikan. walaupun ikan teknologinya juga bagus sih. Iya. Ada HP apa dari ikan. Iya, benar. Dan pas saya kecil kan dulu nonton sampai habis ada kreditnya, sekarang udah nggak ada sih kayaknya. Itu rata-rata namanya Korea, saya kira emang Korea dulu. Terusnya dia bikinan Indonesia tuh lumayan keren. Bahkan sampai sekarang ada terus episode barunya sih.
Ada gamenya juga loh, mirip-mirip Iya. kayak Subversus games. Itu salah satu pencapaian juga sih buat kita, jadi nggak cuma kita tonton tapi bisa kita mainkan juga. Iya. Jadi kalau misalnya nih saya mau mainin si Kiko Kiko, atau mau mainin Spoli gitu, Iya. suka atau yang suka yang karakter ceweknya gitu, Iya. itu bisa. Jadi Selanjutnya ada gamenya itu bisa dimainin di HP. jadi kalau kita lagi nungguin iklan bisa sekalian main game. Iya, benar banget. Pasti kan nggak luput ada daripada episode yang kita sangat suka. Mungkin dari Mas Rizky atau Mas Hera mau duluan. Kalau Dari yang Kiko tadi ya. Kau siapa sih yang Jenderal itu? Karkos Karkos, ya. yang pas sekarang 9 tahun, tapi yang lain pada si siapa yang belut itu? Lupa. Pokoknya itu lupa gitu. Terus sebenarnya dia juga mau surprisein si Karkos. Tapi si Karkosnya udah keburu kesel gitu. Iya, terus dia mau pergi meninggalin mereka, akhirnya dijemput terus dikasih surprise-nya. Jadi cukup menarik di situ. Iya. Selain itu mungkin ada dari animasi luar yang Seluar saya namanya apa sama Doraemon episodenya. sih. Doraemon episodenya yang Pas ke Pulau Amazon kalau nggak Pulau salah. Amazon. Itu kayak gimana ceritanya? Jadi si Nobita ini ketemu anjing ya. Anjing itu ternyata bisa ngomong, terus dia juga raja di pulau itu. Dia tuh minta tolong minta nolong Nobita buat bantuin dia lawan penjahat yang direbut tahtanya dia gitu, yang bunuh orang tua orang itu tua. film. Yes, itu film. Movie gak sih? Movie. Terus dari Mas Rizky episode apa atau mungkin juga boleh yang berkesan gitu dari Lokal dulu ya? dari Sopo Jarum tadi ya? Iya, kalau Adi Sapo Jarum mungkin di episode B.J. Habibie almarhum. Jadi di episode itu di situ Dennis sama Adit kawan-kawannya lagi kerjain tugas. Nah di situ ada kakek-kakek nih, nggak tahu siapa datang dan Pakai mobil ya waktu itu ya? iya Mobil terus di tukang pasar orang iya kirain siapa ternyata Iya. almarhum. Dan di situ Dennis sama kawan-kawannya nanya nih gimana kayak apa tentang cara buat pesawat gitu sih. dijelasin gitu ya. Iya, itu yang saya suka dari episode ini Jawa. Walaupun banyak ya episode dia kayak ada Cherry Bell, Oh iya, ada slang juga. Slang, Nah, tapi iya. ya kalau episode yang baru sekarang memang udah jarang kolaborasi sih. Iya, itu saya suka banget. Ada Sapo Jarwo yang dulu itu ceritanya masih fresh gitu. Masih kayak pendatang baru gitu. Iya, jadi kayak ini ada di kartun juga nih orangnya ada di realnya. Gimana cara masuk ke dalam animasi Animasi. gitu. Jadi pengen gitu. Terus kalau dari animasi luar mungkin ada Animasi luar mungkin Doraemon juga sih. Di kan kalau Mas Hera tadi yang Amazon movie, kalau Mas Rizky mungkin yang dari series. mungkin ada 2 movie series sih gitu-gitu aja menurut saya. Oh, Mungkin di movie ada 2 ya. Yang pertama di movie yang planet tuh tapi dia jadi superhero gitu loh. Oh, Iya, yang ada salah satu apa gitu pencuri, tapi monster pencuri itu dia ingin ngambil berlian dari Oh, iya. bulannya itu. Jadi ya kalau misalnya bulannya itu diambil berliannya, satu planet itu bakal mati gitu. Tanamannya terus airnya bakal hancur semua. Jadi diselamatin sama Nobita dan kawan-kawannya gitu. berarti ceritanya sebelumnya tapi lebih tepatnya beda gitu ya. Iya. Kalau dalam kayak gitu. Tapi juga ada kebersamaannya juga antara teman-teman gitu. Sama teman yang baru ya. sebenarnya mereka tuh mau bikin film. Dia cuma nggak sengaja aja sebenarnya. Dia tuh apa tuh ke planetnya Nobita ya. Dikira. Terus yang paling satu lagi movie-nya yang paling berkesan itu yang di Pulau Dinosaurus. Nah, Itu di situ Nobita ketemu, kalau nggak salah ketemu ini dah, salah satu dinosaurus ikan yang lagi nyari kawanannya, kalau nggak salah saya lupa bagaimana. Di situ buat saya sedih sih pas perpisahan antara dinosaurus sama Nobita itu kena itu bagi saya. Jadi itu 2 movie itu yang membuat saya berkesan. Oke. Kalau dari saya sendiri, dari animasi lokal ya, ada Sopo Jarwo, Keluarga Kesomat.
karena kalau dari sekolah mungkin sama Bibi terus ya selain nama tadi apa jadi juga Iya. sama. Saya cuma namain kalau saya keluarga Pak Somad itu episode yang kemarin saya kenal itu dia tuh temanya itu tentang ngajarin kita tuh kalau kita tuh punya sesuatu, punya uang terbatas tapi kita tuh masih bisa ngasih ke orang lain. Jadi kurang lebih ceritanya tuh si Dudung ini kan iri ya teman-temannya tuh bisa makan fried chicken gitu di langsung di restorannya, bukan di pinggir jalan gitu kan pasti ada. Mungkin kita juga pernah ngalamin gitu. Akhirnya dijanjiin kayak tau gak sih bapak-bapak yang besok ya Oh iya. akhirnya gajian langsung diajakin malam itu juga naik motor. Kalau kalian kurang tahu atau belum nonton, dia kalau naik motor itu selalu satu keluarga. Jadi bapak duduknya di depan, istrinya Iya, iya. anaknya. Jadi satu motor yang kecil itu Berempat ya? berempat. Iya. Itu lumayan menggambar Indonesia juga yang sering satu kepala tuh nggak boleh kan, maksimal berdua orang ini berempat. Terus pas mereka udah nyampe di fried chickennya itu, mereka ketemu teman bapaknya sekantor. Terus dia nanya, wah kamu ngapain gitu, kiranya kan kerja ya. Enggak, bapaknya Dudung saya di PHK dari kantor tersebut. Wah, dia kan akhirnya cerita dulu bentar, terus Dudung nyamperin, kenapa pak gitu, ini temennya bapak gitu, temennya bapak habis di PHK. Terus dia kan nanya apa itu PHK, jelasin bahwa itu udah dapetin duit lagi segala macam. Awalnya si Dudung itu kayak udah masih keras kepala gitu, masih makan nggak ada anak kecil ya. Terus karena pas sudah ditinggalin, ya udah saya mau masuk dulu ya. Terus dia sambil jalan ceritain lagi, akhirnya si Dudung itu mungkin mulai berpikir, wah ternyata yang punya duit ya orang tersebut. Pas udah benar-benar masuk tuh udah tinggal satu langkah lagi, dia bilang bapaknya, gak usah deh pak, kita balik ke rumah aja makan tempe gitu. Terus dia balik ke temennya tadi ngasih duit makannya itu. Duit makannya itu benar-benar kalau dia kasih duit itu, malam itu nggak makan di luar gitu. Uang duitnya dia gitu dikasih. Terus dikasih terus bilang, makasih ya bapaknya Dudung gitu. Kalau nggak ada saya mungkin hari ini nggak bisa makan gitu. Saking hari pertamanya PHK mungkin nggak dapat duit gitu. Pesangonnya belum turun. Gitu. Saya sedih karena sampai sekarang kan masih PHK tuh masih banyak ya. Dan dia gambarnya itu begitu bagus gitu. Relate ya. Relate. Karena anak kecil tuh menurut saya tuh belum bisa gitu ngerasain, tapi si Dudung ini udah bisa. Dan kalau anak kecil nonton tuh mungkin kayak kenapa sih dikasih gitu. Tapi kita sebagai udah dewasa, bahkan saya pas kecil tuh juga kesel gitu, tapi pas saya tonton ulang tuh wah ternyata tuh uang itu benar-benar susah gitu buat kita carinya gitu. Tapi adiknya si siapa namanya? Apa? Yang cewek adiknya. Lupa ya, pokoknya panggilannya adiknya Dudung gitu. Lucu. Iya, rambutnya lucu. Itu lucu. Itu juga ini kan apa keren juga, dia nggak ini kan. Iya, terus dia malah kalau menurut saya sifatnya tuh lebih dewasa Lebih dewasa dibanding Indo. Ya, dan lebih pintar juga sih sebenarnya. Ya. Nah, tapi emang kalau di yang saya percaya tuh biasanya kalau ada kakak cewek itu atau kalau ada cewek biasanya emang lebih pintar daripada kakaknya, karena dia tuh lebih cepat matang gitu pikirannya. Pas udah dikasih duitnya kan baik lagi ya. Terus dia bilang makasih enggak, ini karena Dudung tadi sebenarnya duit makannya Dudung tapi saya kasih ke kamu gitu. Akhirnya Dudung balik, terus sebenarnya tuh sebelum dia jalan kemarin-kemarinnya makan tempe pakai bumbu itu nggak sih bumbu tepung ayam. Nah tepung ayam itu pakai tempe jadi itu tepungnya doang biar masih ngerasain gitu. Jadi kayak rasa ayam gitu ya. Iya rasa ayam. Iya. Itu juga enak sebenarnya. Iya dia bilang ini enak kok dong kayak ayam fried chicken gitu. Tapi ya udah masih sedih sebenarnya nggak usah makan tapi yang ikhlasin gitu. Ibunya ngomong yang seperti Mas Rizky ngomong tadi, nggak apa-apa dong. Ini juga enak kayak ayam goreng gitu. Dengan suara Khas Jawa. Tapi si Dulung itu saya lupa nangisnya itu karena kesian untuk bapaknya apa karena nggak jadi makan gitu. Tapi itu keputusan yang menurut saya cukup dewasa di umurnya itu, yang malah bisa jadi kan si ibunya tuh bilang juga nggak usah dikasih pak kan, tapi kan semua tergantung sama si hidungnya itu gitu. Terus kalau dari Doraemon ada salah satu episode yang masih ditayangin si stay sekarang. Jadi si Nobitanya itu disuruh-suruh mulu kan, capek suruh misalnya ngeberesin rumah, ngeberesin ini, dia udah lelah banget. Terus kayak orang tuaku kok marah-marah mulu, pasti kita sering kan dimarahin bahwa cuma minta tolong karena dia udah capek dia minta Doraemon. Terus Doraemonnya ya udah aku kasih alat untuk balik ke masa lalu, tapi ingatannya masih sama. Terus kalau kepilih balik lagi gimana? Aman kok cuma 24 jam doang.
Jadi kalau dia udah sehari jadi anak kecil, ntar balik lagi. Terus dia balik ke masa lalu, orang tuanya dia kan ngebutinnya gini, dia kayak orang pingsan gitu, padahal ngebutinnya lagi pindah gitu. Ibunya khawatir kan, tadi marah-marah jadi kayak sedih, anakku kenapa gitu. Dikira anaknya kayak itu sakau, kayak pingsan gini. Karena ngebutinnya balik ke masa lalu kan. Dan dia ngerasain kayak aku guling-guling di tanah aja, orang tuaku malah itu bukan marah-marahin. Dia terus kayak seneng gitu pas balik masalahnya, dia kayak ngelakuin apa yang dia mau gitu. Berjalan terus akhirnya di pas mulainya itu dia balik ke masa depan kan, balik ke dirinya itu, ibunya lagi melangin dia. Terus ibu kenapa gitu, ibu sedih tahu, ibu kira kamu kenapa-napa gitu. Terus pas udah kayak gitu, maaf ya ibu bikin kamu khawatir. Akhirnya dua orang tadi yang sama kayak dari Sinjan kan, kalau ini ibu sama anak yang ibunya sebenarnya tuh sayang, anaknya juga nggak ngerti, akhirnya ngerti bahwa ibunya sayang, akhirnya anaknya juga ngerti bahwa ibunya tuh sayang. Jadi dua-duanya itu bisa lebih terbuka lagi gitu. Saya juga ingat yang mirip-mirip tuh yang di movie pertama atau kedua gitu, yang Nobita balik ke masa lalu terus ngeliat nenek-nenek apa itu. Iya, neneknya dia kalau nggak salah. Iya kan, terus izin atau buat apa gitu, buat nikah sama si Itu movie kan dia movie Stand By Me 2. itu juga memorable banget sih. Itu kan kalau movie, kalau series saya itu memorable banget. Dan kan nanti ada katanya mau ada Stand By Me 3, mungkin nanti dijelasin gitu kenapa Doraemonnya nggak ada kan. Itu saya juga bingung sih, apakah Doraemonnya udah kelar tugasnya apa gimana. Apakah nanti dilanjut sama anaknya juga atau gimana? Itu juga episode yang keren banget sih. Neneknya itu bisa dibilang ini Nobita di saya gitu, keren banget sih. Iya benar. Kalau tuh udah nggak mungkin ketemu kan, maksudnya di masa depan gitu, tapi dia bisa kembali. Itu lumayan sedih sih. Itu kan yang memorable ya. Kalau dari animasi yang mungkin kalian nggak suka atau bisa kalian perbaiki, bisa kasih masukan gitu. Animasi apa dari dalam atau luar negeri mungkin? Di Mas Hera dulu boleh. Kalau saya dari serial keluarga Kasoma ya. Ada masalah. Kenapa tuh kira-kira? Mungkin dari visualnya itu kayak kurang aja, terus kayak apa ya? Aku Terus mulutnya juga kadang patah-patah gitu. Kayak kepala jaringan kita kan, kepala Iya. di TV gitu. Mungkin itu keluarga Pasama tadi ya, kalau dari Mas Ada Rizky. saran gitu. Iya, saran. Iya. Kalau animatornya tiba-tiba nonton gitu, Oh, iya. mungkin kita ada Nih, tahu. animator. Tandai naik, Saya sempat tahu nanti Mas Hera jadi animatornya. Iya, Iya betul. aja. Karyawannya bisa tahu ya. di apa ya? Mungkin kita juga nggak bisa nyalain Iya. kita juga sih. Siapa tahu kurang dana. Heeh. Iya. Dari pemerintah sih. Kurang dilirik. Kita punya animasi lokal yang Ceritanya tuh bagus, tapi animasinya mungkin masih kurang. bisa aja gitu pemerintah bantuin. Oke. Kalau saya sih lokal bukan apa tapi si apa, bukan sama sih Sintong. Sintong tuh dari dari segi animasinya menurut saya masih kaku ya. Jadi juga ceritanya tuh apa namanya repetitif gitu, kayak Berulang. berulang jadi bosenin gitu. Jadi saya namanya bosenin gitu. Jadi saran nggak betah gitu ya. iya kayak pasti udah ketebak nih Itu bakal aja kayak gitu gini ya, bisa gini gini. gitu. Kayak misalnya ini si Paling yang sininya kena batunya lagi gitu ya, si musuhnya ya. Sintong di kayak gini pasti bakal Tapi kayak cuma gini. beda parangnya doang ya. Iya kayak gitu terus jadi agak ngebosenin. Jadi saran saya sih ini Mungkin mukanya bisa lebih ke kamera. buat ini apa, ceritanya yang lebih kreatif lagi atau Ditambahin ya. iya lebih fresh lagi itu muncul artis-artis lokal atau apa itu yang muncul ke Indonesia atau pemerintah atau pejabat-pejabat itu muncul kalau enggak seorang inspiratif yang masuk ke dalam animasi itu, jadi kesannya tuh lebih fresh di episode tersebut gitu. Jadi enggak Tambahin karakter juga ya. itu karakternya. Terus sebelum saya tadi ngasih tahu apa yang saya beri masukan, kita kayaknya dari tadi mau sebutin data
pembuatnya siapa. Jadi kalau dari saya sendiri saya kurang tahu, mungkin dari dua narasumber kita dari keluarga Pak Somad ya sama Rizky Dewo, tahu nggak sih pembuat produsernya itu siapa atau siapa sih yang membuatnya gitu? Kalau dari Adit Sojaro yang saya tahu ya, kalau salah maaf ya. Ya mungkin bisa tulis di komentar ya, gitu. boleh. Menurut saya MD Animation yang produksi dari ya. animasi Adit Sojaro sih. Gitu. Jadi dari kalau nggak salah dari MD Animation. Kalau dari Mas Eda? Kalau dari saya keluarga Pak Somad itu saya kurang tahu juga ya, tapi kayaknya Dreamton Animation pokoknya gitu lah. Ini kan animasinya, informasinya kan yang diketahui gitu, maksudnya kalau kalian tahu, oh sebenarnya ini loh Kak, bisa kalian tulis di komentar ya, ataupun bisa kalian kalau langsung DM Instagram ini menit segini salahnya ini Kak gitu, jadi biar kita bisa nanti taruh di komentar atau kita pin gitu perbaikannya. Oke, mungkin tadi kan kita lanjut lagi. Kalau dari saya sendiri, saya cuma nambahin, benar sih yang bilang Mas Eda sama Mas Rizky bahwa tuh animasi kita sebenarnya ceritanya udah bagus banget, tapi dari sisi ngolahnya lagi untuk di finishing itu masih kurang banget. Dari kalau keluarga Mas Somad ya, kalau saya rasain sih sebenarnya tuh kalau kalian nonton di TV sekarang tuh udah bagus di mata kalian, tapi tetap animasinya itu masih patah-patah. Saya sering kan saya merhatiin moodnya itu ngomong, kalau kalian merhatiin moodnya itu nggak sesuai. Saya nggak ada niat menyatukan ya, tapi ini masukan aja. Kalau nanti ada episode yang baru mungkin bisa lebih diperbaiki, karena takutnya nanti Indonesia itu penontonnya itu malah berkurang, terus nggak bisa berkembang karena pasar luar kan pasti pengennya lebih bagus lagi, bagus lagi. Gitu. Terus juga dari kalau sitcom itu sebenarnya tuh bagus, tapi ini juga kalau Doraemon kan kita minta tolong sama Doraemon. Kalau sitcom ini sebenarnya beda, tapi dia minta tolongnya itu sama Bang Ucok, nah itu keren. Jadi itu kayak dia tuh bisa sendiri, tapi dia tuh kalau lagi ada Bang Ucok benerin dong gitu. Jadi tuh ada Doraemonnya sendiri, saya mikir wah ini Doraemonnya si Entong gitu, keren. Tapi secara cerita harusnya kreatif. Iya, itu kan dari tapi ya itu sih karena durasi cepat, jadi emang bisa ditebak. Terus kadang si musuhnya itu kenal lagi, padahal itu bisa aja. Tapi yang saya suka dari Entong ini kan, kalau di Doraemon kadang yang sialnya itu selalu kita nyambut. Kalau si Entong ini kayak seimbang, kadang si Entongnya juga yang sial. Temen-temennya juga. Jadi ya temen-temennya juga, jadi kadang penontonnya juga kenal. Jadi saya tuh suka, jadi tuh nggak kayak mentang-mentang dia main karakternya, tapi dia selalu lolos gitu. Padahal tuh kadang si Entongnya juga berbuat salah gitu. Tapi menurut saya kalau di Doraemon kan banyak hal baru ya, kalau misalnya kayak alat-alat Doraemon yang kita penasaran nih. Oleh alat besar, terus apa itu, terus pintu kemana dan lain-lainnya itu yang buat kita penasaran sama alat-alatnya itu gitu loh. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi, saya mau lanjut ke, katanya udah series ya, mungkin kita bakal lanjut ke film. Film yang 2025 ini ternyata ada film Indonesia yang tembus 10 juta penonton. Tahu nggak itu apa? Apa itu? Nah, kalau kalian belum tahu, bahkan kalau kalian masih nonton, kayaknya itu masih tayang ya, nama filmnya itu film Jumbo. Jumbo. Itu saya udah nonton. Menurut saya overall itu bagus buat semua umur ya. Kan kadang ada animasi yang buat remaja ataupun yang buat anak-anak doang, ini menurut semua umur bisa menyaksikannya, makanya dia pantas untuk bisa mendapatkan 10 juta penonton. Bahkan mungkin sampai kalian nonton ini mungkin udah 12 juta mungkin ya. Mungkin kalian bisa tulis, wah udah 15 juta gitu. Itu informasi yang menurut saya tuh keren banget, yang menurut saya belum saya ketahui gitu. Kalau saya sih, saya jujur belum nonton nih, tapi saya lihat trailernya Udah keren banget gitu ya. Jadi animasi animasi Indonesia tuh udah berkembang gini gitu, kayak melihat kayak Upin-Ipin gitu, mirip-mirip gitu. Kayak 3D. Iya. Kayak Disney. Oh ya, ini juga fun fact, si pembuatnya itu udah ngajuin Disney berkali-kali. Dia udah ngajuin sekali tapi ditolak sama Disney, dan pas dia mau tayang Indonesia tahunnya rame. Mungkin nanti dari pihak Disney-nya bisa naikin juga sih. Mungkin next animation-nya. Iya, semoga ada kan
animasi Disney lagi terus nih mungkin Iya, dari, iya. wah animator Indonesia ini bagus nih kita masukin aja gitu. Jujur dari segi cerita animasi bisnis sekarang lagi apa lagi Menurun menurun banget. Jadi mungkin kalau dia ngajakin animator ini, wah animator ini masukin aja yuk gitu, mungkin Iya. bisa. Sebenarnya banyak ya cerita di Indonesia itu kayak Timus gitu bisa dijadiin animasi Oh iya, juga. cerita-cerita kayak gitu kan bisa. Ada. Kalau kalian yang ini tahu, coba cari di YouTube namanya Battle of Surabaya, itu mirip-mirip animasinya kayak animasi Jepang, anime bisa dibilang. Itu mirip-mirip kayak gitu. Tapi dia menceritakan tentang apa namanya? Kayak kisah pahlawan dulu lah, kayak Perjuangan dia pahlawan. pahlawan yang dijajah sama orang luar gitu, kayak gitu sih. Coba kalian nonton aja. Itu seru juga sih. Sebenarnya banyak itu animasi-animasi Indonesia yang Iya. mungkin kurang dilirik gitu. yang mirip-mirip kayak anime. Ada tuh dulu satu cewek, MC-nya tuh cewek tapi dari segi karakter sama desain karakter tuh mirip-mirip anime. Yang tahu boleh komen ya. Saya lupa apa Aku namanya. nggak inget segini aku tahu kan gitu. Bisa Pokoknya banget. saya pernah lihat trailernya, tapi nggak tahu dirilis atau belum. Tapi dia tuh dari segi grafis sama desain karakternya mirip-mirip kayak animasi Jepang itu atau anime, gitu sih. Mungkin dari Mas Era mau nambahin langsung saya jelasin tentang sinopsisnya film Jumbo. Wah. Karena Saya belum nonton tuh film Jumbo ya. saya nonton mungkin saya ceritain sinopsisnya aja karena filmnya masih tayang jadi saya Iya. nggak berani. Takutnya nanti kalian udah lihat nonton kalau nggak jadi. Spoiler ya. Iya. Ini juga mungkin spoiler alert gitu. Jadi yang mau skip bagian ini mungkin bisa cepetin aja videonya. Harus bisa kena dolar tuh deh. Iya. Kan kalau ini sih mungkin masih iya, tapi bisa jadi videonya itu dihapus sama Oh YouTube. iya, benar-benar. Jadi sinopsisnya ada sebenarnya tuh ceritanya mirip sama saya gitu, anak yang dibully lah, tapi kalau saya bukan dibully, lebih karena anak bawang. Mungkin kalau kalian tahu pas kecil anak yang kalau tuh ingin main tapi selalu dikucilkan gitu. Iya, iya. Anak bawang nyebutnya. Nah, kurang lebih itu dibawa kayak gitu, tapi orang-orang tuh mikirnya tuh dibully. Menurut saya tuh cuma di anak bawangkan aja. Buktinya dia tuh masih diajak untuk bermain. Terus habis seperti itu akhirnya ntar dia nemu jati dirinya dia gitu. Yang awalnya itu menurut saya itu sifatnya kurang lebih sama kayak Dennis gitu, yang keras kepala ataupun bukan keras kepala sih. Kalau si Juwo ini keras kepala, kalau si Dennis itu kayak ngebebanin si adiknya mulu. Nah dia kayak kombinasi gitu. Nyebelin. Nah jadi beriman. Nah saya tuh kan dia MC-nya, saya Iya, tuh iya, tahu. harusnya masih nggak bisa loh ada yang lain jadi MC-nya. Tapi mungkin nama judulnya kan Jumbo, jadi kurang tepat kalau nggak yang lain. Kalau yang lain jadi MC-nya. Jadi karakternya gitu. Terus cerita berjalan, akhirnya yang awalnya sifatnya nyebelin, akhirnya MC-nya tuh bisa dapetin apa yang dia mau dapetin, karena di anak bawang akhirnya dia tuh udah nggak ngerasa kayak gitu lagi. Bahkan teman-temannya ngajak dulu awalnya dia, aku dong mau ikut, tapi masih diabaikan. Di endingnya itu malah diajakin teman-temannya gitu, ayo dong Jumbo main gitu. Jadi kurang lebih dari awalnya kayak mungkin kita sering nonton anime gitu yang dikucilkan akhirnya Jadi kuat gitu. jadi kuat. Nah kalau ini dari kucilkan akhirnya jadi ditemani kayak Naruto lah. Jadi Iya. teman akhirnya kita, jadi kalau kalian ingin nonton itu ya kurang lebih sama Naruto. Tapi kan kalau Naruto sampai dia dewasa, ini cuma beda sampai setahun, dan nanti ada skipnya gitu tentang berapa bulan Time apa skip atau- ya, seingat saya berapa bulan doang gitu. Oke. Terus nanti kan pasti ada villainnya. Yang villainnya Iya. itu menurut saya tuh lumayan susah ketebak sih. Saya kira si ini taunya bukan gitu. Ntar kalian juga Ada plot twistnya ya? iya ada plot twistnya juga. Oke. Terus kalau karakter yang paling saya suka bukan Jumbo, orang kan suka Jumbo. Kalau saya suka tuh kalau nggak salah namanya itu saya lupa, Marin apa jadi hantunya gitu. Itu keren karena di endingnya itu dijelasin bahwa dia kan hantu tapi umurnya itu udah, dia ngakunya itu seumur, padahal tuh udah enggak, udah kayak berapa tahun yang lalu gitu, udah nggak seumuran sama mereka lah Lebih gitu. tua. Ya itu gua jauh gitu. Jadi itu plot twist banget, tapi itu bisa kalian ketahui itu kalau nonton sampai akhir gitu. Iya. Menarik sih. Gak Terus- cuma animasinya bagus, mungkin ceritanya juga iya menarik buat pengen ditonton gitu. Boleh. Mungkin nanti kita tonton animasi Jumbo ya. Ya mungkin nanti kalau udah di Masih tayang di bioskop ya? atau ya di HP mungkin nanti kalau udah mau tayang. Iya bisa sih.
Selain itu juga scene yang paling saya suka ditunjukin bahwa Naruto Jumbo itu udah nggak ada gitu. Itu ini spoiler ya, sekali lagi saya tuh lumayan kaget gitu bahwa ternyata Naruto itu nggak ada, karena saya kira itu mereka ngebully si cuma karena fisik, tahunya mungkin karena dia juga nggak punya orang tua sih yang saya rasain. Tapi untungnya sih nggak, kalau kita kan mungkin yatim lah ya piatu lah gitu. Tapi alhamdulillah ini yang enggak, bahkan yang ngatenya itu posisinya mirip yatim piatu juga sama ngatenya. Terus akhirnya ada scene nyanyi yang kalau nggak salah judulnya tuh ada di Nadimu apa Nadimu gitu, saya kurang ingat. Itu bisa di search, kalau nggak Jumbo aja di tempat kalian suka setel lagu ntar ada Jumbo gitu, selalu ada di Nadimu kalau nggak salah judulnya itu. Itu saya suka juga tuh dengerin tuh, tapi Pas lagi main game atau lagi ngelukis gitu, atau lagi gambar kayak cocok gitu. Versi Ariel Noah tuh saya suka banget covernya. Nah, ada yang cover itu sebenarnya ada yang versi Ariel Noah, versi Jumbo-nya nyanyi, sama duet Ariel Noah sama Bunga Citra Lestari. Dan fun fact, mungkin kalian belum nonton ya, saya ngasih tahu pengisi suara bapaknya Jumbo itu, bapaknya itu Ariel Noah, ibunya Bunga Citra Lestari. Jadi bapak ibu gitu. Jadi bapak ibu, jadi kan Kira sama soundtrack film aja. Iya, itu lumayan kaget sih, kan saya nonton sampai akhir ada tulisannya yang pengisi suaranya siapa gitu. Baru tahu saya. Terus yang paling mencengangkan juga kan ada 3 kambing. 3 kambing itu yang ngisi orang beneran, artis gitu, bukan artis papan Indonesia gitu. Itu suara kambingnya gimana? BB doang, tapi yang ngisi kayak artis, misalnya Mas Rizky ini artis, Mas Rizky BMB itu suara bagi suara B gitu dong. tapi nadanya beda. Si B1 kayak gini, si B2 kayak gini, si B3 kayak gini. Bahkan tuh orang, saya juga penasaran gara-gara itu, karena kok B aja tuh harus orang yang terkenal gitu. Padahal bisa aja kayak cuman orang lewat gitu, apa krunya, tapi ini artis langsung didatangin. Kayak itu biasa aja. Iya, kira kayak sound music yang Nah, sound music juga itu orang beneran nyata. Saya kan dari kambing. Saya kan lagi scroll gitu buat nyari informasi tentang kita akan bahas. Nyata tuh yang ngisi orang dari itu, kalau nggak salah Belanda ya, kalau nggak itu ada artisnya sendiri, dia ngisi suaranya. Kalau nggak salah dia ngisi suaranya hampir semuanya, tapi simbanya dia MC-nya tuh dia yang ngisi suaranya. Ini nggak sih yang orangnya juga itu suara bahasanya bahasa kayak ada bahasa apa gitu? Iya, jadi tuh yang ngisi tuh orang beneran, tuh buat saya kaget. Kalau kan bisa aja dia ngerekam suara anjing langsung kan, atau suara kambing langsung gitu. Itu buat saya kaget sih, ternyata orang itu kalau udah serius di gas terus di Instagram hasilnya maksimal. Terus karena kalian nonton, saya bakal tambahin kekurangan dari saya. Mungkin saya ini yang nggak ngerti ya, kenapa di endingnya itu akhirnya mereka mau nemenin Jumbo lagi, padahal alasannya Jumbo itu kan temen tuh jelas bahwa Jumbo itu kan kalau lari agak lambat, sedangkan mereka tuh lagi main casting. Wajar dong kalau mereka tuh nggak kecilkan si Jumbo ini, karena kalau diajak cuma jadi beban doang. Saya juga ngerti kalau saya juga mau ikut main, malah tetap saya kalah terus kayak kita lah gitu. Berarti ini nggak berubah sama sekali. Nah iya, nggak dilihatin, mungkin kalau dilihatin main castingnya mungkin pasti ada perubahan ya. Kalau dilihatin mungkin saya, mungkin akhirnya si Jumbo ini mau ngurusin badannya lagi, karena badannya itu emang gitu ya. Oke, berarti endingnya kayak temennya langsung. Iya, temennya itu langsung ngajakin, makanya saya bingung kenapa langsung mau temenan, apakah karena dia terkenal gitu. Jadi langsung saya pikirannya langsung kayak gitu. Selain daripada itu mungkin bagus, bahkan saya pertama nonton tuh saya nemuin kesalahan animasi, maksudnya tuh kayak ada yang di rendering gitu, entah kakinya itu apa saya lihat. Tapi pas saya nonton kedua kalinya, saya nonton 2 kali, saya nonton kedua kalinya itu saya nggak sadar gitu di scene apa gitu. Karena yang kedua itu full nikmatin, sedangkan yang pertama full ngeliat apa sih yang bisa saya kreatif di habis gitu ya. Yang pertama saya nontonnya sendiri, dan itu tuh udah kan dia rilisnya di Lebaran. Saya nontonnya itu di 1 bulan setelahnya, saya kira udah hari terakhir, taunya pas 1 bulannya lagi masih ada. Jadi jeda saya nonton pertama kedua tuh udah hampir 2 minggu 3 minggu gitu. Mungkin view-nya sekarang nambah nggak sih? Iya, mungkin kalau kalian nonton, aku nonton udah hari terakhir banget ini gitu. Bisa nambah 11 juta, 15 juta. Walaupun saya nontonnya itu pas lagi nggak rame, tapi lumayan sih hampir penuh. Bahkan di hari kedua saya nonton itu full 1 bioskop. Tapi yang di hari pertama enggak, mungkin karena mall yang saya datang itu terlalu menurut saya sih keren, jadi orang tuh mungkin segan gitu. Ya, berarti itu dukungan langsung daripada para netizen buat animasi-animasi lokal. Iya, buat sebenarnya kita bisa loh, tapi mungkin
harus modalnya itu ditingkatkan dan dukungan dari pemerintah dan dukungan kita juga gitu. Mungkin pemerintah bisa ngelirik animator-animator lokal. Kayak kan yang belum ada tuh kalau dalam pasangan mungkin bisa kita kasih dananya gitu. Di remake lah. Iya, Jadi movie juga. saya juga percaya episode yang saya bilang tadi itu kalau dibikin movie itu bagus banget sih. Terus mungkin itu sih yang bisa saya saranin dari film Jumbo. Saya juga percaya sih Jumbo nanti bisa ngadain Jumbo kedua Oh, atau iya. mungkin series gitu. Soalnya ceritanya itu bagus banget buat jadi series gitu. Untuk sutradara atau pembuatnya itu siapa Mas kira-kira Mas? Nah, saya tuh sebelum nonton Jumbo ya, saya tertarik karena ada podcastnya Raditya Dika itu datengin si Rian Adrian ini ternyata dia sutradara film Jumbo. Oh. Dia ceritain, yang saya ceritain itu dari dia. Saya tuh ngasih project film Jumbo ini ke Disney tapi ditolak sama Disney. Itu saya tahu dari podcastnya itu. Walaupun saya nggak nonton podcastnya secara full, tapi klip-klipnya itu ada di TikTok. Ada podcast di Raditya Dika ya? Iya. Dan itu nih saya mau nonton tuh. Dan tempat produksinya itu di Cinema Pictures. Makanya pas Raditya Dika tahu temannya itu jadi sutradara film animasi, dia tuh bangga banget dan saya juga akhirnya penasaran. Soalnya saya kan nonton Malam Miko ya. Jadi saya cukup kaget sih orang yang menurut saya tuh kalau dibanding dari Tika masih agak kurang, tapi dia tuh kalau bikin suatu animasi atau suatu cerita tuh bagus banget. Karena mungkin dasarnya dia itu kan komika, jadi kalau bikin cerita tuh bagus. Jadi dia ketika bikin suatu animasi itu bagus banget. Saya juga pasti harapannya sama Mas Rian mungkin kalau nonton bisa bikin Jumbo kedua ataupun Jumbo lainnya. Iya, ataupun ya Jumbo yang lain ataupun bisa Newport kayak tadi Keluarga Pasangan untuk bisa berkembang lagi. Di remake mungkin jadi Masa lebih baik. kan kalau kita juga bahkan kalau saya sendiri kan suka nonton Boboiboy, bahkan nanti ada Boboiboy yang season baru pas kita liburan. Nah saya tuh percaya bahwa kita tuh bisa loh bikin kayak timeline juga. Iya. Nanti mungkin ada film Indonesia A nanti tayang pas lagi setiap 6 bulan sekali, itu bakal keren banget sih. Jadi nggak cuma kita nunggu film dari Malaysia seperti Eden Ali itu datang, tapi kita bisa kasih ke Malaysia itu ini ada film yang bagus gitu. Mungkin TV Indonesia juga bisa tuh ngangkat animasi lokal buat tayangin di TV. Iya. Dan agar para animator dan dubbingnya itu dapetin gaji yang bisa lebih baik lagi lah. Soalnya di luar negeri itu gajinya itu besar sebagai dubber. Setahu saya tuh dulu TV tuh yang nayangin animasi lokal sama luar ada Spektrum tuh. Ya, space itu. Walaupun sekarang udah itu ya. Udah nggak ada diganti net. MDTV ya. Net terus MDTV. Iya. Sekarang di TV. Mungkin sekarang lebih ke animasi luar kayak misalnya hari Sabtu atau Minggu ada Doraemon. Bahkan dulu yang sering nayangin Keluarga Pasangan dipindahin. Sekarang kayak Indosiar itu udah full sinetron. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi kalau kita sebagai orang yang suka nonton dulu di situ jadi agak kok udah nggak ada animasi lagi. Mungkin anak-anak kayaknya beralih. Yang adik-adik kita yang dulu kita ceritain dulu ada loh Indosiar nayangin kartun, tapi mereka nggak percaya karena udah nggak ada. Tapi beralih ke HP dari TV ke HP itu. Iya. Karena mungkin emang sebab kita udah dewasa, udah daripada kerja, jadi kita udah kurang nonton juga sih. Jadi digeser gitu penontonnya. Mungkin untuk anak-anak bisa sih di TV sih. Iya mungkin Biar kan anak-anak kita apa sekarang udah megang sosmed, mungkin bisa minta sama Indosiar ataupun RTV tayangin dong yang ini, gitu. Iya, Tayangin biar yang ini. TV-nya tuh ditonton gitu. Iya. Nggak cuma dipajang doang. Iya. Ya, jadi kalau bahkan di ruang tamu om saya sendiri tuh kebanyakan YouTube dibanding TV. Iya. Atau nggak TV cuma berita. Padahal tuh anak-anak usia mereka tuh harusnya bisa nikmatin animasi Indonesia yang baik. Iya, benar banget. Tertahu dari situ mereka juga ada itu ya, kayak pengen bikin animasi. Iya. Dan mengurangi kecanduan dari yang anomali yang sekarang. Itu. Karena Apalagi saya sebenarnya kalau kalian udah seumuran kita mungkin gak apa-apa, tapi kalau ternyata kalau saya pernah dengar podcast dokter, anak-anak yang masih di bawah 10 tahun tuh tidak diperbolehkan untuk nonton gituan karena bisa merusak perkembangannya dia gitu. Sebenarnya kalau kalian pasti tetap bakal nonton, tapi kalau dari saya sendiri juga menyayangkan karena kalau kalian udah kayak gitu kemungkinan nanti minat kalian untuk menggambar ataupun untuk membuat animasi yang bagus bakal berkurang, menurun gitu. Ya karena ngandalnya AI mulu. Tapi menurut saya lebih baik di TV daripada HP karena kalau di HP kan kita nggak bisa menjaga apa gitu. Iya. Yang muncul dari
website tersebut atau media tersebut ya. Kalau TV udah ada, Iya. kalau TV ada KPI yang Iya, makanya nyensor. lebih aman anak-anak nonton kalian TV dibanding ke HP gitu. Dan mungkin kalau ada orang tua yang nonton, kalau bisa walaupun di HP ataupun di TV diawasin dan bareng-bareng kayak ibu dulu kayak cerita aja dulu ibu nonton ini juga gitu. Terus dia bisa ceritain dulu mas dulunya gimana. Jadi nggak ada istilah madares lagi ataupun madares lagi di Indonesia. Iya betul. Mungkin sekian dari saya sebagai host, ataupun mungkin ada tambahan dulu dari Mas Rizky sebelum saya tutup. Mungkin tambahannya ini sih lebih sekali lagi nih, lebih pemerintah lebih memperhatikan animator-animator lokal supaya bisa lebih berkembang lagi atau bisa sejajar sama Disney gitu, supaya kita nih lebih banyak nonton animasi lokal dibanding kayak animasi Jepang ataupun animasi luar Kayak Malaysia gitu. ya Malaysia ataupun Disney ataupun dan lain gitu. Jadi lebih banyak loh minat kita terhadap animasi lokal seperti itu. Selanjutnya dari Mas Era. Kalau saya buat animator ya, mungkin animatornya kayak bingung nih mau bikin apa gitu. Kita banyak cerita rakyat ya, kayak Iya, kayak Timun Suri, Timun Mas dan itu Sampuriang Iya, juga. Sampuriang. Menurut saya tuh bisa banget dianimasiin Udang. dan dijelasin kayak sebenarnya tuh ceritanya kayak gimana gitu. Buat band apa itu bagus tuh, Iya. cerita-cerita kayak gitu. Jadi ngurang-ngurangin tentang anomali kurang pantas. Tuh. Terus kalau dari saya juga terima kasih kalian sudah nonton sampai akhir. Video ini dibuat tanpa ada unsur menjatuhkan. Video ini hanya ingin berbagi dari para narasumber saya tentang pengalaman masa kecil mereka, ataupun kalian ingin menambahkan kayak aku dulu ceritanya kayak gini kak gitu. Bisa kalian Nonton apa gitu. itu kalian aku bakal baca kok, mas ini bakal baca. Dan saya lupa tadi IG saya Rahmat Ramadan @rahmatramadan nya 4. Kalau Mas Rizky mungkin IG-nya bisa disebutkan Nanti tulis aja ya. atau ya mungkin Iya, saya. mungkin Mas Rizky lupa terus Saya juga lupa nanti. nanti ini nanti ada di bawahnya Di bawah editor. Mungkin itu saja dari episode pertama ini. Mungkin nanti bakal ada episode yang kedua, ketiga, mungkin narasumber yang berbeda. Mungkin ya. Iya, dengan cerita yang lebih fresh lagi. Iya. Oke, baik lagi tidak ada unsur menjatuhkan. Dan sekian dari kami. Saya Rahmat Ramadan sebagai host. Saya Rizky Syaputra sebagai narasumber. Saya Era Ditya sebagai narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.